Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, anak-anak Indonesia yang selalu Pak Aris banggakan. Hari ini di hari Jumat, kita kembali bertemu dalam serial video pembelajaran daring kelas 4 Muhammad Yamin, yang mana masih mengulas materi pada modul spekta yang kalian miliki. Yang kita bahas dalam video ini adalah materi bahasa Indonesia pada tema 4, subtema 3, tepatnya pada halaman 29 dan 30. Tentunya kalian sudah sarapan pagi kan? Semoga kalian selalu bisa menjaga kesehatan diri agar senantiasa atau selalu dapat mengikuti pembelajaran bersama Pak Aris meskipun harus secara daring dari rumah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan daring untuk materi bahasa Indonesia hari ini kita mulai. Soal nomor 1, dongeng. Tahukah kalian dongeng itu apa? Dongeng itu adalah cerita yang beredar di masyarakat yang sebenarnya tidak benar-benar terjadi. Dongeng sendiri termasuk jenis teks non-fiksi. Nomor 2, berikut ini yang merupakan ciri-ciri sebuah dongeng. Layaknya sebuah cerita, semua cerita pasti mengandung pesan, moral, atau amanat yang ingin disampaikan si pembuat cerita kepada kita yang membacanya. Nomor 3, perhatikan judul cerita berikut. 1. Sangkuriang. Cerita Sangkuriang ini termasuk legenda, yaitu cerita tentang asal mula suatu tempat, di mana cerita ini berasal dari cerita masyarakat Sunda di Jawa Barat tentang asal mula Gunung Tangkuban Perahu. Yang kedua, Bango dan Merak. Cerita ini sudah kita bahas di video sebelumnya, nggih. Dan yang ketiga, cerita Malin Kundang. Malin Kundang adalah cerita yang berasal dari Sumatera Barat yang mengisahkan cerita anak yang durhaka kepada ibunya dan akhirnya menjadi batu yang bisa kita temukan saat ini di pantai Teluk Bayur, Sumatera Barat. Sedangkan cerita Si Kancil dan Tikus ini belum tersaji dalam teks yang bisa kalian baca. Nah, yang termasuk dalam cerita dongeng adalah nomor 2 dan 4, yaitu Bango dan Merak serta Si Kancil dan Tikus. Jika kita melihat dua cerita itu, cerita tersebut mengisahkan tentang tokoh binatang. Berarti dongeng ini termasuk fabel atau cerita binatang. Selanjutnya, bacaan untuk soal nomor 4 dan 5. Cerita tentang Si Kancil. Kalian tentu tahu dan pernah mendengar lagu Si Kancil Anak Nakal kan? Ya, dalam dunia dongeng, kancil itu dikisahkan sebagai seekor binatang yang cerdik, pintar, tetapi sedikit agak nakal dan suka jahil. Silakan kalian baca anak-anakku untuk bisa mencermati isi dari cerita tersebut. Setelah membaca cerita tersebut, kita langsung jawab soal nomor 4. Tokoh dalam penggalan dongeng di atas adalah Si Kancil. Nomor 5. Sebuah pesan moral yang dapat diambil dari kutipan dongeng di atas adalah jangan suka mencuri. Ingatlah, mencuri merupakan salah satu perbuatan nista, perbuatan yang tidak baik, buruk yang harus kita hindari. Selanjutnya nomor 6. Berikut yang bukan bentuk komentar dalam dongeng. Ketika kita membaca sebuah cerita, kita bisa memberikan tanggapan berupa pujian, wah bagus sekali ceritanya.
Bisa juga berupa kritikan. Kritikan itu berarti jika kita menemukan ada sesuatu yang menjadi kekurangan di cerita tersebut. Nah, kalau sudah mengkritik, jangan lupa kita untuk memberikan saran atau masukan, sehingga cerita tersebut akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, yang bukan adalah yang do, yaitu penjelasan atau ulasan. Nomor 7, cara penyajian teks berupa rangkuman inti yang ditulis dalam bentuk diagram dikenal dengan istilah peta pikiran. Anak-anakku sayang, untuk soal nomor 8-10 tersaji sebuah cerita tentang kerbau dan buaya. Silakan kamu baca dahulu untuk menangkap pesan isinya. Sesudah kalian membacanya, kita langsung menuju ke halaman berikutnya, yaitu halaman 30. Tema cerita antara kerbau dan buaya tersebut adalah yang C, air susu dibalas dengan air tuba. Apa ini Pak maksudnya? Di dalam cerita itu tidak ada susu, tidak ada istilah tuba. Ini adalah sebuah peribahasa anak-anakku, di mana peribahasa itu kalimat yang menyiratkan sebuah pesan atau makna, tapi disampaikan dengan bahasa lambang atau tidak secara langsung. Nah, arti peribahasa air susu dibalas dengan air tuba itu adalah kebaikan dibalas dengan kejahatan. Ada banyak sekali anak-anakku untuk peribahasa di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Contoh, besar pasak daripada tiang. Apa yo artinya? Besar pasak daripada tiang itu artinya besar pengeluaran daripada pemasukan. Ini merupakan ciri orang yang boros. Contoh peribahasa yang lain adalah tong kosong nyaring bunyinya. Ini mungkin sering kamu dengarkan. Ya. Peribahasa tong kosong nyaring bunyinya mempunyai arti orang yang banyak bicaranya itu biasanya tidak berilmu alias orang bodoh. Karena untuk menutupi kebodohannya dia banyak bicara. Nah, inilah beberapa contoh peribahasa yang kita temukan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nomor 9, pesan moral yang dapat kita petik dari cerita kerbau dan buaya adalah yang A, kita harus membalas kebaikan yang diberikan orang lain kepada kita, bukan malah membalasnya dengan kejahatan. Nomor 10, watak kerbau dalam cerita di atas yaitu suka menolong. Kita sambung ke soal angka Romawi 2, soal isian singkat nomor 1. Cerita khayal yang tidak benar-benar terjadi dinamakan dongeng. 2. Janganlah kamu merendahkan orang lain. Kalimat di atas merupakan contoh dari unsur cerita yang disebut dengan amanat atau pesan moral. Amanat atau pesan moral. Nomor 3, unsur pembangun yang ada dalam sebuah cerita dikenal dengan istilah unsur intrinsik. Baris ulang, intrinsik. INSTRINSIK. Intrinsik. Lanjut nomor 4. Dongeng yang tokohnya berupa hewan disebut dengan fabel.
Nomor 5, dalam memberikan komentar terhadap suatu dongeng, sebaiknya menggunakan kata-kata yang sopan, informatif, dan komunikatif. Sopan, informatif, dan komunikatif. Kita lanjut untuk soal angka Romawi 3. Nomor 1, sebutkan ciri-ciri dongeng. Agak panjang anakku, ada 3 jawaban di sini. Yang pertama, tidak benar-benar terjadi. Tidak benar-benar terjadi. Termasuk cerita fiktif atau khayal ini ya. Tidak benar-benar terjadi. Yang kedua, pengarang tidak diketahui. Pengarang tidak diketahui. Kita tidak tahu siapa pengarangnya. Atau biasa disebut dengan anonim. Ya. Pengarang tidak diketahui atau anonim. Yang ketiga, semua cerita pasti apa anak-anak? Mengandung pesan moral. Mengandung pesan moral. Ini untuk ciri-ciri dongeng. Anak-anakku, perbanyak membaca dongeng ya. Karena dengan banyak membaca dongeng, kamu akan memiliki kemampuan untuk bercerita. Nomor 2, tuliskan unsur intrinsik suatu cerita. Apa saja unsur intrinsik? 1, tokoh. 2, perwatakan. 3, alur. Yang keempat, latar atau setting. Latar atau setting. Dan yang kelima, amanat. Latar atau setting. Yang kelima, amanat. Nah, di soal nomor 3, ada cerita fabel tentang kancil dan siput yang berlomba lari. Silakan kalian baca dulu anak-anakku. Nah, setelah membaca kisah tersebut, coba perhatikan pertanyaan A. Sebutkan tokoh dalam cerita di atas. Jawabannya siapa? Kancil dan siput. Kancil dan siput. B. Tuliskan pesan moral dalam cerita di atas. Baris ulang, tuliskan pesan moral dalam cerita di atas. Apa pesan moralnya? Jangan pernah meremehkan orang lain. Jangan pernah meremehkan orang lain. Di sini Kancil meremehkan siput dan menganggapnya sebagai binatang paling lambat di dunia. Tapi ternyata dengan kecerdikan daripada siput, akhirnya Kancil berhasil dikalahkan. Di film Ipin Upin kalau nggak salah pernah ini. Ya. Lanjut nomor 4. Sebutkan hal-hal menarik yang dapat ditemukan dalam sebuah cerita. Kalau kita baca cerita, apa yang kita temukan di sana? Yaitu adanya tokoh, protagonis,
dan antagonis. Koma, adanya sisipan pesan moral. Adanya sisipan pesan moral. Adanya sisipan pesan moral. Soal terakhir, nomor 5. Jelaskan hal-hal yang harus diperhatikan bila kita memberikan komentar atau tanggapan terhadap suatu dongeng atau cerita. Hal yang harus diperhatikan yaitu 1. Harus berdasarkan isi cerita. Harus berdasarkan isi cerita. Harus berdasarkan isi cerita. Itu yang pertama. Yang kedua, komentar. Yang kedua, komentar harus bersifat membangun. Pak Aris ulang. Komentar harus bersifat membangun. Demikianlah anak-anakku untuk materi Bahasa Indonesia modul Spekta pada tema 4 subtema 3. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.